Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua Bapak Ibu calon guru PPG BK tahun 2024. Selamat datang di podcast kita di malam hari ini. Nah, di malam hari ini kita akan membahas mengenai perancangan yang akan kita buat tentunya ke depannya di sekolah PPL kita di SMP Negeri 17 Kota Padang. Nah, dalam tahap perancangan, tentunya kita harus tahu apa yang harus kita buat nih untuk Bapak Ibu calon guru bimbingan konseling tahun 2024. Nah, dalam meningkatkan pemahaman peserta didik, tentunya ada beberapa panduan yang sangat nyata dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, ada yang namanya where to. Nah, dalam where ini ada where is it going and why. Nah, ini pastinya akan ditanya ya, apa yang harus kita lakukan dan kemana arah unit ini. Ini ada pengisi tentunya yang akan dijelaskan oleh Ibu Mia. Kepada Ibu Mia, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Jadi, sebelum kita masuk ke tujuan dari pelayanan yang akan kita berikan nantinya, tentunya kita sebelum untuk memberikan layanan itu kita sudah merancang program kita. Jadi untuk merancang program kita kan sebelumnya kita sudah eh, melakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi untuk asesmen kebutuhan peserta didik ini apa instrumen yang akan kita gunakan. Lalu setelah instrumen ditentukan dan diisi oleh siswa dan diolah oleh kita sendiri, barulah kita merancang sebuah program. Dan itu nanti yang akan dilakukan pelayanan dalam bentuk bimbingan klasikal dan layanan lainnya. Jadi untuk bimbingan klasikal ini tema pada SMP 17 itu adalah membangun kebiasaan hidup sehat. Jadi, tujuan dari pelayanan ini adalah supaya siswa ini bisa terbangun kesadarannya tentang bagaimana pentingnya kebiasaan hidup sehat. Dan peserta didik bisa terbantu dan bisa mereka terintegrasi kebiasaan seperti apa, pola makan seperti apa, olahraga yang rutin, tidur yang cukup, serta mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari agar di sekolah dan di lingkungan masyarakat ia bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari. Analoginya seperti ini ya, dengan membentuk kebiasaan hidup sehat ini sama seperti kita membangun fondasi rumah. Jadi jika fondasinya kokoh sama dengan tubuh kita, maka akan kuat juga kita menghadapi segalanya, baik itu masalah atau hal-hal yang menyulitkan kita nanti. Jadi dan bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pelayanan membangun kebiasaan hidup sehat ini, yaitu sebagian besar siswa ini harus bisa memahami pentingnya hidup sehat. Tetapi terkadang siswa ini sering terjebak dalam kebiasaan yang tidak sehat karena lingkungan, kesibukan, atau kurangnya motivasi. Jadi analoginya seperti ini. Posisi siswa saat ini seperti seseorang yang memiliki sepeda baru, tetapi belum tahu cara mengayuhnya untuk mencapai tujuan dengan efisien. Untuk itu perlunya guru BK di sini untuk memberikan pemahaman dan mengarahkan peserta didik kemana arah tujuannya. Lalu, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu kita lakukan? Di mana hidup sehat ini tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita, baik itu kualitas hidup kita sendiri atau kualitas hidup masyarakat, produktivitas, dan kebahagiaan. Jadi, kebiasaan kecil yang sehat hari ini akan memberikan dampak besar di masa depan bagi peserta didik nantinya. Jadi analoginya, kebiasaan sehat seperti itu sama seperti kita menanam benih. Meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, suatu saat akan tumbuh menjadi pohon yang memberikan manfaat yang berlimpah bagi diri kita sendiri. Jadi, untuk menentukan unjuk kerja atau kinerja dari 6 unjuk kerja kita ini, yaitu pertama itu siswa harus mampu membuat jurnal
kesehatan hariannya selama 1 minggu, di mana nanti dia bisa mencatat bagaimana pola makannya, aktivitas fisiknya, tidurnya apakah teratur. Itu perlu dibuat oleh siswa jurnal hariannya. Lalu yang kedua, nanti siswa bisa mempresentasikan hasil perubahannya, bagaimana yang dirasakannya selama seminggu setelah dia membuat jurnal. Seperti analoginya, eh, ini seperti membuat rencana perjalanan dan mencatat setiap pemberhentian di perjalanan untuk memastikan semuanya sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir itu, ada kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Pertama itu, pemahaman siswa tentang pentingnya hidup sehat. Jadi siswa harus paham bagaimana pentingnya kehidupan sehat ini. Yang kedua itu, siswa itu harus punya kemampuan mereka untuk menyusun rencana yang realistis atau nyata dan menjalankannya sesuai dengan apa yang telah ia pahami. Dan yang ketiga itu konsistensinya, bagaimana dia konsisten dalam melakukan kebiasaan hidup sehat ini selama seminggu dan akan menjadi kebiasaan nantinya di kehidupannya yang akan datang. Makanya di sini perlunya perancangan yang jelas oleh guru BK untuk mengarahkan bagaimana tujuan layanan membiasakan kehidupan sehat ini supaya siswa lebih paham kemana arah tujuannya dan mengapa ini dilakukan. Mungkin hanya itu informasi dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Satria. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nia yang sudah menjelaskan kepada kita semua tentunya ya mengenai bagaimana tentunya peserta didik dapat memahami arah unit kemana perancangan yang akan dibuat oleh guru BK tentunya di sekolah nanti. Nah, selanjutnya ada yang namanya hook the study. Ini bagian saya ini Bapak Ibu guru guru BK di tahun 2024. Nah, ini akan dijelaskan tentunya oleh Ibu Nela. Kepada Ibu Nela, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Nia, yang mana tentang bagaimana sih cara mengunggah pemikiran kita sebagai guru BK untuk bisa melibatkan semua peserta didik sesuai dengan topik kita tadi, yaitu membangun kebiasaan hidup sehat untuk peserta didik kita. Mungkin kita bisa memberikan uh, suatu ilustrasi kepada siswa, bisa kita bandingkan dengan sebuah kendaraan, yang mana kalau kendaraan itu biasanya kan mereka itu terawat, diberi bensin, bisa diservis, begitu. Kita juga bisa memberikan arahan kepada peserta didik, begitu kepada diri peserta didik, yang mana gimana sih caranya kita membangun hidup yang sehat. Contohnya, bisa kita memberikan arahan ke peserta didik itu dengan cara memberitahu gimana sih cara hidup yang sehat, membangun hidup yang sehat seperti olahraga, tidur yang teratur. Nah, seperti itu. Selanjutnya, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik. Kita bisa sebagai guru BK ini memberikan suatu perbandingan, yang mana perbandingan gimana sih pola hidup yang sehat dan gimana sih cara pola hidup yang kurang sehat. Nanti peserta didik kan kita arahkan. Nanti mereka bisa membandingkan yang mana pola hidup yang sehat itu dan mana yang tidak. Selanjutnya, mungkin bagaimana sih pendekatan penyampaian materi kita sebagai guru BK untuk menghasilkan minat siswa untuk tertarik bisa menerapkan kebiasaan hidup yang sehat. Mungkin kita sebagai guru BK bisa memberikan sebuah video pembelajaran atau video pendek tentang pola hidup sehat, membiasakan hidup sehat, mungkin cara berolahraga, makan yang teratur, terus kebiasaan makan sehari-hari. Selanjutnya, peluang macam apa yang dapat
menopang minat belajar. Kita bisa memberikan tantangan yang sederhana seperti 7 hari kebiasaan hidup yang sehat. Kita bisa memberikan tantangan kepada peserta didik. Peserta didik itu bisa membuat sebuah jurnal harian. Nanti mereka bisa membuat sendiri kan gimana sih alur atau kebiasaan hidup yang sehat yang bisa diterapkan itu bagaimana dalam 7 hari itu. Rasanya mereka itu bisa enggak menerapkannya dan menjadikan itu sebagai kebiasaan sehingga mereka bisa menjadi peserta didik yang lebih sehat. Mungkin hambatan untuk mengurangi minat peserta didik untuk membangun kebiasaan hidup yang sehat itu mungkin peserta didik itu bisa merasa bosan, kurangnya dukungan dari lingkungan. Mungkin mereka eh, seperti itulah mereka ada teman yang mereka itu sering memakan makanan yang instan. Jadi mereka karena peserta didik itu karena ingin tahu, ingin juga ingin juga ikut merasakan masakan itu, jadi dia juga ikutan mencobanya gitu. Nah, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nero. Ini yang dalam bicara tentang belajar Indonesia yang berguna tentunya untuk bagian A ya. Ini tentunya sangat berguna untuk kita sebagai guru kita yang harus kita juga sebelumnya tapi melibatkan peserta didik. Terima kasih kepada Ibu Nero. Selanjutnya ada yang namanya explore, dan experience. Tentunya ini juga sangat berguna bagi kita untuk menemukan sebuah rancangan yang akan dilangsungkan dan diberikan kepada peserta didik. Tentunya ini akan dijelaskan oleh Ibu Putri. Kepada Ibu Putri, dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Satria. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit apa itu tentang yang mengenai explore, acquire, dan experience ini. Nah, kita sebagai seorang guru BK akan memberikan layanan kepada peserta didik itu mengenai pola hidup sehat, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan tadinya kan. Nah, di mana sebagai seorang guru BK, kita harus membantu peserta didik ini dalam mengeksplorasi ide-ide besar yang dimiliki oleh peserta didik terhadap materi layanan yang kita berikan, di mana kita bisa membantu mengeluarkan ide-ide peserta didik ini dengan cara melakukan diskusi kelompok tentang manfaat hidup sehat dan melakukan simulasi memasak makanan sehat atau mencoba melakukan olahraga sederhana. Nah, analoginya ini seperti membuka buku petualangan baru terhadap peserta didik untuk menjelajahi berbagai kemungkinan menarik bagi peserta didik ini dalam menerapkan pola hidup sehatnya. Nah, setelah kita membantu mengeksplorasi ide-ide besar dari peserta didik, kita juga bisa melakukan kegiatan pelayanan yang kita berikan seperti membuat jurnal harian yang sebelumnya mungkin sudah diulas juga oleh rekan-rekan kan. Dari jurnal harian ini kita bisa membuat catatan kebiasaan makanan sehat yang dimakan oleh peserta didik dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh peserta didik ini dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan latihan praktis seperti membuat smoothie untuk dikonsumsi oleh peserta didik ini di kehidupannya sehari-hari atau berjalan kaki selama 10 menit dalam setiap harinya. Nah, kegiatan ini mungkin bisa menyiapkan pola hidup sehat dalam di kehidupan peserta didik. Selain itu juga kita bisa menerapkannya dalam bentuk hobi yang dimiliki oleh peserta didik, di mana mungkin ada peserta didik ini yang memiliki hobi mendaki gunung. Nah, kita juga bisa mengajarkan bagaimana cara peserta didik dalam menyiapkan alat-alat untuk pendakian, atau seperti peserta didik yang memiliki hobi hiking, kita juga bisa mengajarkan mereka mengenai tips and tricks yang tepat untuk melakukan hobi mereka itu.
Nah, karena hobi mereka itu kan berkaitan dengan alam, berarti juga mengajarkan mereka untuk melakukan pola hidup sehat, untuk menjaga kesehatan mereka. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya ulas, Pak Satria, mengenai E ini. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Satria. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri yang sudah menjelaskan beberapa mengenai tentang seksual dan seksual. Tentunya ini juga sama-sama dilakukan sebagai guru calon guru desa di sekolah, bagaimana cara mengeksplorasi ide-ide besar kepada peserta didik. Mas lanjut ya, kepada Ibu Satria. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Satria. Baiklah, dalam bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas 3 hal. Ada namanya rating atau berpikir kembali, kemudian revisit. Revisit adalah bagaimana produk dan pertunjukan bisa dapat ditingkatkan, dan dalam hal ini adalah kegiatan hidup sehat, kebiasaan hidup sehat. Kemudian revisi artinya dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, kira-kira ada enggak yang perlu kita perbaiki lagi gitu. Nah, yang pertama adalah rating. Bagaimana siswa dipandu untuk memikirkan kembali, berpikir kembali tentang apa perasaan mereka setelah mereka menerapkan kebiasaan hidup sehat. Nah, misalnya di sini setelah seminggu melakukan kebiasaan hidup sehat, apakah ada manfaatnya bagi mereka? Nah, lalu juga jika tidak, jika mereka mengatakan, anggaplah dalam satu kelas itu terdiri dari 30 siswa, 15 orang mengatakan mereka merasakan manfaat dari kebiasaan hidup sehat. Lalu katakanlah lagi 15 orang lainnya mengatakan mereka tidak merasakan manfaat dari kebiasaan hidup sehat. Nah, lalu di sini kita bisa mengajak mereka untuk berpikir kembali. Bagi orang-orang yang 15 orang ini yang merasa ada manfaatnya bagi mereka kebiasaan hidup sehat, apakah kebiasaan ini perlu ditingkatkan lagi atau perlu dipertahankan atau bagaimana? Kemudian untuk orang-orang yang mereka tidak merasakan manfaat kebiasaan hidup sehat ini, apakah mereka ada yang salah dalam penerapannya atau bagaimana? Nah, itu kita kembali mengajak siswa untuk berpikir. Nah, kemudian kita bisa memberikan umpan balik berupa misal, oh ini sudah bagus, namun coba ditambahkan lagi waktu olahraganya, kemudian tambahkan makan buah. Tunjukin kita berikan contoh buah-buahan yang bagus untuk lambung misalnya, atau untuk tubuh yang lainnya. Kemudian juga kita bisa di sini menambahkan waktu olahraga, misalnya kalau pagi hari cukup 30 menit saja. Kemudian olahraga di sore hari, kalau misalnya kamu punya waktu, kamu bisa berjalan selama 45 menit, begitu mungkin, atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita bisa menganalogikan seperti ini. Nah, ini seperti memperbaiki peta perjalanan agar lebih akurat dan efisien. Anggaplah ini kita sedang berjalan menggunakan Google Maps dengan tujuannya mungkin anggaplah di sini tujuannya adalah kampus kita, Universitas Negeri Padang. Kita dari tujuan yang berbeda-beda, ada yang dari arah Padang Timur, atau ada yang dari Padang Utara, dan sebagainya. Tentunya jalan yang kita lalui nanti itu bermacam-macam. Namun kita memberikan masukan, oh untuk orang yang dari Padang Timur, ternyata kamu lebih efisien jika kamu melewati jalan yang ini. Nah, untuk orang dari Padang Utara, ternyata jika kamu lewat jalan ini lebih singkat waktu kamu tidak dapat macet, kamu mungkin bisa datang tepat waktu, begitulah kira-kira, dengan tujuan yang sama tadi. Nah, lalu yang ketiga adalah revisi, di mana bagaimana siswa merenungkan pembelajaran mereka. Di sini adalah merenungkan pola kebiasaan hidup sehat yang sudah mereka lakukan sebelumnya.
Di sini, siswa dapat dibagi berkelompok, kemudian di dalam kelompok kecil mereka nanti diminta untuk berbagi pengalaman selama mereka melakukan kebiasaan hidup sehat. Apakah berhasil atau tidak, apakah ada tantangannya atau tidak, atau bagaimana. Di sana mereka akan sharing dengan teman-teman mereka tentang kebiasaan dan pengalaman yang sudah mereka lakukan dalam kurun waktu tertentu. Kita bisa menganalogikannya seperti ini. Seperti pada analogi sebelumnya, peta perjalanan kita dari asal yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama. Nah, pada analogi ini kita bisa melihatnya seperti ini. Setelah kita sampai pada tempat tujuan, kemudian kita lihat lagi peta perjalanan kita sebelumnya. Apakah betul memang efisien kita melewati jalan A, atau mungkin ternyata kita melewati jalan A. Setelah kita lihat lagi, ternyata lewat jalan B itu lebih dekat atau lebih efisien waktunya begitu. Nah, ini adalah bentuk revisi atau perbaikan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dalam hal ini adalah kebiasaan hidup sehat dari peserta didik. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bapak Satria, untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofia yang sudah memberikan kepada kita tentunya mengenai adalah gimana peserta didik tentunya juga harus tahu apa yang harus dilakukan ketika kita sebagai guru BK memberikan sebuah perancangan. Nah, baik, selanjutnya di E ini juga sebuah perancangan yang tentunya akan diberikan kepada peserta didik. Ini akan dibahas tentunya oleh Ibu Dea. Kepada Ibu Dea, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Satria. Kembali lagi kita dengan bincang-bincang selanjutnya, yaitu tentang E, yang mana kita membahas tentang X-Habit dan Evaluate, yang bertemakan dengan membangun kebiasaan hidup sehat tadi. Yang mana yang pertama, bagaimana siswa dibimbing dalam penilaian diri. Nah, siswa mengevaluasi jurnal harian tadi yang telah dijelaskan oleh ibu-ibu sebelumnya, yang mana mereka dapat melihat konsistensi mereka berhasil apa tidaknya dari jurnal tersebut. Nah, di sini dapat dianalogikan bahwa penilaian ini seperti memeriksa laporan semester. Apakah usaha yang dilakukan pada semester sebelumnya itu sudah berhasil atau belum? Setelah mereka dapat melihat hasil lapor yang telah mereka terima. Seperti itu ya Bapak Satria. Selanjutnya itu bagaimana evaluasi diri akhir yang dilakukan. Siswa dapat menempatkan tujuan berikutnya. Seperti siswa dapat setelah berhasil dengan tantangan yang tadi, kebiasaan apa lagi ya yang dapat saya lakukan atau saya kembangkan? Nah, dapat dianalogikan seperti menyusun rencana perjalanan berikutnya. Setelah menyelesaikan perjalanan pertama dengan hasil yang sukses, yang seperti Ibu Sofia jelaskan tadi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana siswa dibantu untuk melihat kebutuhan penyempurnaan. Di sini, guru bimbingan konseling membimbing untuk mengenali area yang perlu diperbaiki, seperti memotivasi peserta didik untuk memulai hidup sehat, serta memberikan pengertian bahwa hidup sehat itu penting. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai ini, Pak Satria. Saya kembalikan kepada Pak Satria. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dea yang sudah menjelaskan mengenai apa itu XIB dan juga evaluate. Tentunya ini juga mengkonstruksi dalam peluang ya bagi peserta didik ya untuk kita sebagai mengevaluasi apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Baik, selanjutnya ada yang namanya T nih Bapak Ibu, yaitu Taylor to Student. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Fitri. Kepada Ibu Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Satria.
Di sini ada T, yang mana T itu Tailor to Student. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya, saya ingin melanjutkan bagaimana sih mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik. Nah, kita sebagai guru BK di sini bisa memberikan opsi kebiasaan hidup sehat yang sesuai dengan minat seperti olahraga berbeda. Contohnya seperti berlari, yoga, atau permainan tim. Kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan personal dengan mengenali minat dan tantangan peserta didik kita tersebut. Nah, ini bisa kita analogikan seperti kita menyiapkan berbagai jalur menuju puncak gunung, sehingga peserta didik itu dapat memilih jalur mana nih yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kemudian bagaimana sih menyesuaikan rencana pelayanan? Nah, di sini apabila terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan, maka kita sebagai guru BK bisa menyesuaikan rencana layanan tersebut menjadi lebih sederhana lagi. Nah, misalnya mulai dengan satu kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Ini kita bisa analogikan seperti penyelesaian mengganti rute perjalanan saat jalan utama macet. Nah, eh, tentunya tujuan tetap sama, namun untuk menuju tujuan tersebut kita bisa menggunakan jalur yang lebih fleksibel lagi. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bapak Satria. Saya kembalikan kepada Pak Satria. Terima kasih. Sama-sama Ibu Fitri, terima kasih untuk penjelasan mengenai Tailor to Student ya. Tentunya ini juga disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan peserta didik. Sebelum kita merancangkan sebuah suatu pembelajaran. Selanjutnya ada huruf terakhir nih Bapak Ibu, ada O ya, organize. Nah ini akan dijelaskan oleh Ibu Dola. Kepada Ibu Dola dipersilakan. Wah, baik, terima kasih Bapak Satria atas kesempatannya. Di bagian terakhir ini, kita akan bahas tentang O, yaitu tentang organis, yang dimana itu mengatur artinya. Yang dimana kita mengatur bagaimana konsep pola hidup sehat itu dapat terjalankan dengan baik. Untuk itu, pengalaman belajar yang baik yang dapat diberikan kepada peserta didik, yaitu dengan memberikan teori yang terlebih dahulu. Setelah memberikan teori tentang pola hidup yang sehat, barulah kita mengajak peserta didik itu praktik secara langsung dengan memberikan mereka agenda bagaimana mengatur pola hidup sehat tersebut. Nah, tidak hanya itu, untuk tidak terjadinya kemungkinan kesalahpahaman pada peserta didik, mengapa kita mengambil tema pola hidup sehat ini, maka kita perlu memberikan video-video animasi yang baik, bagaimana mereka untuk tertarik dapat mengatur pola hidup sehatnya. Nah, untuk mengatur pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik, kita perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu manfaat hidup sehat itu, dan juga memberikan eksplorasi kebiasaan sehat kepada peserta didik seperti simulasi dan diskusi. Nah, setelah itu baru kita memberikan implementasi kebiasaan melalui tangguh. Dan nanti setelah seminggu kita akan melakukan refleksi terhadap bagaimana agenda pola hidup sehat yang telah mereka lakukan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kasih kembali kepada Ibu yang sudah memaparkan di bincang-bincang kita ini mengenai organisasi. Tentunya ini juga diatur dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan pemahaman peserta didik dapat meningkat. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan juga yang menonton video ini. Tentunya bincang-bincang podcast kita di malam hari ini mengenai bagaimana cara kita meningkatkan pemahaman peserta didik dalam modul perancangan pembelajaran, tentunya untuk di sekolah
sekolah yang tentunya nanti Bapak Ibu guru akan di lapangan. Nah, ada yang dikenal dengan namanya where to, Ibu, yang dapat digunakan guru dalam merancang suatu pembelajaran dengan memperhatikan terlebih dahulu sudut pandang peserta didik dan bagaimana guru dapat memahami kebutuhan peserta didik. Hal ini sangat sesuai tentunya untuk kita sebagai guru BK mengetahui bagaimana di lapangan dan juga bagaimana peserta didik kita sebelum kita melakukan layanan di dalam sekolah tersebut. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu calon guru hebat tentunya untuk di studi guru BK yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita di malam hari ini. Bincang-bincang kita seru tentunya dan semoga perancangan yang akan kita lakukan di dalam sekolah dapat bermanfaat untuk peserta didik kita dan juga kemajuan peserta didik kita nantinya. Terima kasih untuk penonton di dalam podcast ini. Silahkan isi komentar, kritik, dan saran maupun pertanyaan untuk kita mengenai perancangan pembelajaran pada bincang-bincang malam hari ini. Silahkan isi di kolom di bawah ini ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.